Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak pada materi kita kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Harusnya materi ini kita tatap muka, tapi karena situasi seperti ini maka tidak bisa tatap muka. Anak-anak sekalian, pada video kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara ini akan Bapak bagi menjadi 4 video karena panjang durasinya. Dan Bapak bagi menjadi 4 video. Video pertama Bapak akan berbicara tentang masa praaksara. Baiklah anak-anak, kita mulai saja. Praaksara itu berasal dari gabungan kata antara dua kata yaitu pra dan aksara. Pra itu artinya sebelum, sedangkan aksara itu berarti tulisan. Berarti praaksara adalah sebelum ada tulisan. Demikian juga dengan masa praaksara. Yang dimaksud masa praaksara itu berarti belum ada tulisan. Masa praaksara disebut juga dengan masa nirleka. Nir artinya tidak ada, leka artinya tulisan, berarti tidak ada tulisan, nirleka. Nah, atau juga disebut dengan masa prasejarah, jadi sebelum ada tulisan. Anak-anak sekalian, kehidupan manusia pada masa praaksara dapat diketahui dari peninggalan-peninggalannya, yaitu yang ditinggalkan oleh manusia yang hidup pada waktu itu. Peninggalan itu dapat berupa artefak maupun berupa fosil. Artefak adalah wujudnya berupa benda-benda purbakala. Benda-benda tersebut dapat membantu kita untuk memperkirakan bagaimana perkembangan kehidupan manusia pada waktu itu. Sementara fosil itu adalah berupa sisa-sisa tulang belulang manusia, hewan atau makhluk hidup lainnya. Nah, itu sisa-sisa itu dapat berupa bekas tumbuhan, bekas tulang-tulang manusia dan sebagainya yang tertumbuk di dalam lapisan bumi. Nah, itu anak-anak masa praaksara. Nah, berikutnya periodisasi ini Bapak bahas sekalian. Periodisasi akan ada dua, yaitu periodisasi geologi dan arkeologi. Untuk geologinya itu menurut ilmu falak itu bumi kita ini diperkirakan itu yang tepat itu berumur 250 juta tahun yang lalu itu sudah ada, tapi itu masih berbentuk gumpalan gas gitu ya, gumpalan gas yang berbentuk seperti bola begitu, lalu berputar di pada porosnya. Nah, semakin lama dia berputar itu akan semakin padat kulitnya. Nah, kulitnya itu tadi yang padat menjadi kulit bumi atau kerak bumi. Nah, pada lapisan berikutnya dia akan tidak bisa padat seperti kulit bumi. Mereka akan berbentuk lumpur yang disebut dengan mantel bumi. Lalu pada zaman ini itu pembagian zamannya dibagi menjadi 4, yaitu zaman tertua, batu tertua atau arkaikum, zaman paleozoikum, dan zaman mesozoikum, juga neozoikum. Baik, kita bahas satu-satu. Zaman mesozoikum dibagi 2, tersier dan kuartir. Kita berbicara untuk zaman batu tua. Batu tertua atau arkaikum zaman ini berumur 2500 juta tahun. Nah, kira-kira itu ya. Pada saat itu bumi masih belum dingin, masih panas. Ya, itu ya. Belum dingin berarti belum ada atmosfernya. Gitu ya. Kulit bumi juga masih dalam proses pembentukan sehingga belum ada tanda-tanda kehidupan pada zaman itu. Nah, pada zaman kehidupan tua ini terjadi umur sekitar 340 juta tahun yang lalu. Pada masa ini sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan, binatang-binatang kecil atau mikroorganisme itu sudah mulai ada. Juga binatang-binatang yang tidak bertulang belakang itu sudah mulai ada. Bahkan beberapa jenis ikan, amfibi, reptil itu juga sudah mulai ada karena bumi bumi masih berubah-ubah sedikit, tapi keadaannya sudah mulai agak membaik atau meningkat. Nah, berikutnya pada zaman kehidupan pertengahan. Pada Mesozoikum ini atau abad pertengahan, zaman ini berumur kira-kira 140 juta tahun. Pada zaman ini kehidupan di bumi semakin berkembang.
Binatang-binatang pada masa itu mencapai bentuk yang besar sekali, seperti dinosaurus. Panjangnya itu lebih dari 12 meter. Terus Atlantosaurus panjangnya 30 meter. Oh, gila-gilaan tuh, panjang-panjang ya. Nah, jenis burung-burung pun sudah mulai ada pada waktu itu. Zaman ini disebut zaman reptil. Kenapa zaman reptil? Karena pada waktu itu jenis binatang reptil sudah banyak sekali. Nah, itu anak-anak. Berikutnya zaman Neozoikum atau zaman kehidupan baru. Ini dibagi dua antara tersier dan kuarter. Oke, kita buka. Zaman Neozoikum itu zaman ini berlangsung kira-kira 60 juta tahun. Keadaan bumi pada zaman ini sudah mulai baik. Sudah mulai membaik. Kehidupan Perubahan cuaca juga tidak terlalu besar. Pada zaman ini, es juga masih ada. Kehidupan berkembang dengan pesat. Pada zaman ini dibagi menjadi dua, yaitu zaman tersier dan kuarter. Ya. Zaman tersier pada zaman ini ditandai dengan semakin berkurangnya binatang-binatang besar tadi semakin berkurang. Lalu keluarga dari binatang menyusui itu mulai ada. Seperti jenis kera gitu ya, itu sudah mulai banyak hidup. Lalu zaman kuarter ini berlangsung kurang lebih 600.000 tahun yang lalu. Pada zaman ini telah ada tanda-tanda kehidupan. Bagian bagian zaman itu disebut dengan kala. Nah, ini dibagi menjadi dua, kala Pleistosin dengan kala Holosin. Kala Pleistosin adalah merupakan zaman yang sangat penting sebab pada zaman ini manusia sudah mulai muncul kira-kira 3 juta sampai 10.000 tahun sebelum Masehi. Pada masa ini terjadilah uh, masa perluasan lapisan es di kutub sehingga disebut dengan zaman es. Berikutnya kala Holosen. Holosen ini terjadi suatu perubahan suhu yang mempengaruhi keadaan kehidupan pada waktu itu. Gitu ya, zaman Holosen. Daerah-daerah yang jauh dari kutub tidak terjadi pembekuan. Jadi sudah mulai bagus kehidupan pada waktu itu. Cuma letusan gunung berapi, pergeseran lempeng bumi yang disebut dengan gerakan eksogen dan endogen itu sudah mulai banyak di sana. Makanya pada waktu itu pun sudah mulai terjadi pencairan peristiwa gletser atau mencairnya gunung es. Nah, sehingga terjadilah kepulauan-kepulauan itu. Bekas daratan yang menghubungkan Indonesia bagian barat dengan benua Asia yang sekarang, tadinya kan nyatu tuh, sekarang bisa, itu terjadi karena adanya luapan air gunung es atau es yang mencair atau peristiwa gletser. Nah, dataran ini disebut dengan lautan ini disebut dengan paparan Sahul. Jadi Indonesia bagian barat pisah dengan benua Asia. Nah, itu lautnya disebut paparan Sunda. Adapun bekas daratan Indonesia yang menghubungkan Indonesia bagian timur dengan Australia disebut paparan Sahul. Nah, itu ya. Jadi jelas sampai di situ anak-anak. Nah, Bapak kira itu saja. Nanti untuk periodisasi berikutnya yaitu periodisasi arkeologi akan kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa anak-anak, selamat belajar dan selamat menjalankan ibadah puasa.